Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Kali ini Pak Blangkon berada di gedung DPRD tercinta kita ini, gedung DPRD Cilegon. Dalam rangka saya dan tim mau meliput ada rapat paripurna Ketua DPRD Kota Cilegon. Saya nggak penasaran, sahabat Tugas TV, mari kita masuk ke dalam gedung. Selamat malam, Bang Isra yang tercinta. Ini kayaknya cukup bener nih, baru kebagian Pak Blangkon nih, waktunya nih, langsung aja nih. Apa sih benang merah dari rapat tadi, paripurna? Baik, jadi benang merah itu kita menjalankan peraturan perundang-undangan bahwa di akhir tahun DPRD internal melakukan paripurna terkait dengan kinerja seluruh alat kelengkapan DPRD, dari mulai komisi-komisi, mulai dari Pemberda, dari BK, dan dari Badan Musyawarah serta Badan Anggaran, termasuk pimpinan DPRD. Maka itu menjadi keharusan yang harus kami jalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi substansi dari rapat paripurna internal tersebut, maka komisi-komisi melaporkan kepada pimpinan DPRD terkait kinerja selama 1 tahun sesuai dengan subbidang masing-masing. Pertama, komisi 1 terkait dengan pemerintahan, komisi 2 terkait dengan kesejahteraan masyarakat, komisi 3 tentang pendapatan, dan komisi 4 tentang infrastruktur. Jadi maka tadi sudah disampaikan, dilaporkan bahwa terkait dengan komisi 1 tidak terlalu signifikan dengan hearing, karena hearing itu sifatnya kan permintaan dari masyarakat. Kasus di komisi 1 tidak terlalu polemik, karena aduan dalam 1 tahun hanya ada 5 aduan. Makanya di komisi 2 yang cukup banyak sekali dalam 1 tahun ini, sekitar 38 itu hearing yang semuanya berkaitan tentang ketenaga kerjaan, bagaimana pengangguran, bagaimana janji KCS, seperti itu. Komisi 3 di angka 8 kali hearing. Begitu juga komisi 4 di sekitar 11 kali. Sehingga itu yang mereka laporkan kepada pimpinan terkait apa saja yang dilakukan dalam RDP tersebut, rapor dengan pendapat. Maka kami simpulkan terkait dengan persoalan-persoalan itu untuk menjadi bahan di 2022. Persoalan-persoalan tentu eksekutornya ada di pemerintah, dalam hal ini eksekutif, untuk bagaimana masukan aspirasi yang masuk itu direalisasikan, seperti itu. Ya, terus nih terakhir, pesan untuk anggota DPRD dan pemerintah dan masyarakat Cilegon untuk tahun 2022. Alhamdulillah BK melaporkan tadi bahwa tidak ada kasus yang terjadi di 2021 ini terkait dengan harkat martabat anggota DPRD maupun marwah DPRD. Alhamdulillah tidak ada pengaduan dari luar maupun di internal sendiri, sehingga ini menjadi poin buat kami bagaimana
tentu selalu menjaga kondisi tersebut di tahun 2002 nanti. Dan tadi sengaja kami atas nama pimpinan memberikan reward kepada satu anggota DPRD yang memang secara penilaian di Badan Kehormatan cukup baik, dari mulai rapat paripurna itu kami akan beri apresiasi. Dan yang kedua terkait dengan Bapemperda, kita mendapat kegiatan totalnya dalam 1 tahun ini 13 perda, yang 3 itu inisiatif, sisanya dari eksekutif. Jadi kami harapkan kepada masyarakat, yang kedua, bagaimana di 2022 dengan kondisi yang memang belum stabil secara laju pertumbuhan ekonomi, dengan kondisi COVID-19 yang masih tidak karuan seperti ini, kami harapkan pertama tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, bagaimana kami terbuka selalu untuk masyarakat ketika ada aspirasi yang harus kami terima dan kami tindak lanjuti terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kayak contohnya hari ini bagaimana terkait perselisihan optimalisasi tenaga kerja di PT KPI yang ini juga masih pada kumpul, sehingga upaya kami bagaimana ada upaya persuasif terhadap perusahaan agar tidak juga mengurangi karyawan yang sudah ada dengan kondisi yang sangat sulit seperti ini. Selain lagi satu lagi, ini malam tahun baru dan besok tahun baru tentunya. Itu banyak orang bertamasya, masyarakat kita juga pesannya Pak buat mereka yang mau bertamasya atau mereka tahun baru. Baik, nah, kebetulan saya juga dengan Forkopimda akan melakukan patroli terkait dengan cek pos-pos di tempat penjagaan, dan saya rasa masyarakat Kota Cilegon sebelumnya juga di tahun-tahun kemarin biasanya ketika tahun baru setelah ada tsunami di Anyar waktu itu, kalau tidak salah 2018 ya, itu rata-rata melakukan istighosah di masjid-masjid. Jadi itu menurut saya suatu kegiatan yang sangat positif terkait dengan kegiatan tersebut, dan saya himbau kepada pengusaha di Kota Cilegon ini untuk tidak meminjamkan mobilnya untuk melakukan konvoy. Karena masyarakat juga kalau tidak ada mobil untuk konvoy, ya mereka juga mendingan nyate di kampung daripada keluar konvoy atau melakukan kegiatan di luar dari lingkungannya seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sehat selalu. Siap. Terima kasih. Nanti Misi Bapak Wakil Ketua yang kita cintai, Pak Hasbi. Nih Pak Siwak Blangkon mau tanya nih terkait rapat tadi nih. Lancar-lancar nggak tadi rapatnya Pak? Ya alhamdulillah rapat sore ini barusan selesai. Ini rapat internal tentang laporan kinerja masing-masing alat kelengkapan tadi. Mulai dari pimpinan sampai dengan komisi, pokoknya seluruh alat kelengkapan, BK, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, termasuk juga pimpinan. Oke. Pak Hasbi, berapa persenkah anggota rapat yang hadir di paripurna ini tadi? Ini memang quorumnya tuh 1/2. Ya, dari kalau tidak salah yang mendaftar hadir tadi dari rapat pertama awal itu hampir di 30 orang mendaftar, artinya melebihi daripada quorum. Tadi juga ada yang izin karena ada orang tua yang sakit. Oke, Ya. Oke. Terus Pak Hasbi, apa kesimpulan dan benang merah dari rapat paripurna ini? Ya, ini memang rapat paripurna sore ini itu rapat paripurna yang baru berdasarkan tata tertib. Jadi setiap tahun kalender mau berakhir, itu ada rapat internal yang isinya adalah melaporkan seluruh kinerja selama 1 tahun. Jadi rapat sore hari ini rapat yang baru terlaksana ya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Benang merahnya adalah bahwa seluruh alat kelengkapan itu nanti bisa mengevaluasi diri masing-masing di tahun berikutnya terkait kinerja
alat kelengkapan dewan, misalnya soal hearing, soal nanti rapat-rapat kerja, soal juga pembahasan kalau anggaran, pembahasan dan sebagainya. Jadi intinya memang laporan ini adalah bahan untuk evaluasi ke depan. Bahkan tadi yang lumayan ini, Badan Kehormatan melaporkan tentang misalnya disiplin para anggota DPD, termasuk juga ada yang terdisiplin. Dan alhamdulillah tadi Pak Haji Abdul Ghaffar dari fraksi PKS yang menurut penilaian Badan Kehormatan adalah beliau yang terdisiplin, sehingga dihadiahi oleh Pak Ketua tadi sebuah handphone. Gitu ya. Oke, handphone. Oke. Pandangan Bapak terkait hasil rapat paripurna ini? Ya saya kira cukup bagus, cukup baik, dan memang semestinya karena kita ini seluruhnya adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat, yang tergabung dalam fraksi, dan fraksi mengutus menjadi alat kelengkapan termasuk komisi-komisi itu, saya kira ini rapat yang cukup bagus karena melaporkan kinerja. Jadi kita terbuka bahwa selama ini komisi melakukan apa, berapa perda yang dibuat, Badan Kehormatan siapa saja melakukan misalnya yang disiplin dan tidak disiplin, terus Badan Anggaran bagaimana pembahasan politik anggarannya, bagaimana dengan untuk kepentingan masyarakat, Badan Musyawarah yang mengatur irama pergerakan, jadwal-jadwal kegiatan DPD, dan tentu pimpinan adalah sesuai dengan namanya adalah menemani para alat kelengkapan DPD, dan juga memimpin rapat badan musyawarah, termasuk juga memimpin rapat hearing komisi di alat kelengkapan DPRD. Terakhir, Pak Asbi, pesan-pesan untuk anggota DPRD dan pemerintah dan masyarakat Cilegon menghadapi tahun 2002. Ya tentu harapannya sekali lagi evaluasi ini atau laporan kinerja ini sebagai evaluasi untuk 2022 kepada teman-teman, termasuk juga saya mengingatkan untuk saya pribadi tentu agar lebih bersinergi dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat, karena pada hakikatnya kita ini adalah wakil dari masyarakat, dan biasanya menjadi juga keinginan masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalannya dengan DPRD. Tentu sebagai anggota DPRD yang dipilih masyarakat, tentu kita harus juga meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan kinerjanya, dan juga meningkatkan dalam hal membantu masyarakat. Pun bekerja sama dengan pemerintah, karena DPRD dengan pemerintah adalah satu mitra yang dua-duanya juga saling membutuhkan untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Asbi. Sama-sama. Sorry saya keganggu nih. Oke. Mari Pak. Sama-sama. Sahabat Lukas TV, wawancara dengan Wakil Ketua Dewan tentang hasil atau benang merah di rapat paripurna ini. Sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, serasa kita yakin dengan wakil rakyat kita tidak ada yang tidur waktu sidang soal rakyat. Sampai jumpa di sesi yang akan datang.